Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Niluh Puspa. Saudara, polisi mendalami motif pembunuhan perempuan di dekat area Mall Central Park, Jakarta Barat. Polisi menyebut pelaku diduga menyerang korban secara acak tanpa mengenal korban. Polisi memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pembunuhan perempuan di area Mall Central Park, Jakarta Barat. Saksi berasal dari tim pengamanan mall, keluarga korban, termasuk keluarga pelaku. Pelaku diduga melakukan aksinya secara acak tanpa memiliki latar belakang dendam terhadap korban. Polisi saat ini ingin mendalami kejiwaan pelaku untuk mengonfirmasi keterangan dari saksi. Tidak ada keinginan untuk mungkin menguasai benda milik korban atau melakukan perampokan, ya, dan yang juga pelaku ini tidak ada tujuan terhadap korban, tidak kenal, ya. Nah, terkait kejiwaan dari 7 saksi yang sudah kita periksa, ya memang keterangan, ya, yang pertama dari pihak kerabat korban, ya, maupun juga dari pihak keamanan di area Central Park. Memang pelaku ini beberapa kali pernah datang ke area tersebut, dan ketika bertemu dengan baik itu kerabat korban maupun dengan pihak keamanan juga, memang penilaian dari mereka ini bahwa pelaku ini memiliki perangai atau perilaku yang aneh, ya, yang aneh, yang tidak biasanya. Demikian juga keterangan yang kita dapat dari pihak keluarga korban, ibunya maupun adiknya, yang mengatakan sehari-hari kehidupannya di rumah, karena pelaku ini pengangguran, ya, jadi sehari-hari juga di rumah ini juga memiliki pola perilaku yang tidak wajar, ya, aneh. Korban diketahui dianiaya pelaku saat akan berangkat kerja yang tidak jauh dari apartemennya. Korban diduga tewas di lokasi penganiayaan akibat luka di leher. Pelakunya tertangkap oleh petugas pengamanan dan warga saat kabur usai menganiaya korban. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi kini mendalami kejiwaan pelaku karena diduga melakukan pembunuhan terhadap korban secara acak. Polisi mengklaim korban dan juga pelaku tidak saling mengenal. Bagaimana analisis kriminolog dalam kasus pembunuhan di dekat mall ini, saudara? Sudah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hanifah. Selamat malam, Mbak Nilu. Ya, sehat selalu. Mbak Hanifah, ini kan polisi sudah menyampaikan, ya, bahwa pembunuhan ini dilakukan secara acak begitu oleh pelaku. Nah, kemungkinan apa saja? Jadi dari analisa Anda, kemungkinan apa saja yang terjadi dalam peristiwa ini? Oke, baik. Biasanya pembunuhan secara acak itu ada 2 faktor, yaitu faktor internal atau faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu biasanya orang-orang yang diperintahkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan atas tujuan tertentu. Misalnya dia kepengen menunjukkan bahwa dia punya kekuatan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh remaja. Seperti beberapa kasus di beberapa bulan yang lalu, ada seorang remaja yang membunuh seorang anak yang sedang menyeberang hingga meninggal. Ini karena dia kepengen menunjukkan bahwa dia punya kemampuan lebih, dia punya keberanian, sehingga dia diakui oleh masyarakat bahwa dia adalah seseorang yang kuat, dia seseorang yang hebat. Atau seseorang ingin menunjukkan ilmu-ilmu tertentu, ilmu kebal atau ilmu yang lain, sehingga dia membutuhkan objek untuk membuktikan ilmunya tadi. Tapi kalau faktor internal itu biasanya dari kesehatan mental yang terganggu. Nah, bisa dari psikopat atau psikosis atau halusinasi, yang mereka mengalami halusinasi sehingga mereka sering mendapatkan bisikan-bisikan atau arahan-arahan dari suara-suara tertentu yang membuat mereka menjadi ingin melakukan agresivitas terhadap seseorang. Nah, ini tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Biasanya sudah terjadi sekian lama tetapi tidak terindikasi atau tidak terdeteksi oleh keluarga. Atau bisa juga terdeteksi oleh keluarga tetapi keluarga mengabaikan sehingga dianggap sesuatu yang normal. Dia marah-marah itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, inilah kenapa mengindikasikan seseorang itu mengalami gangguan itu sangat penting, karena kalau tidak dia akan melakukan hal-hal di luar pemahaman kita yang bisa menyebabkan kematian atau kerugian terhadap orang lain. Oke, kalau misalnya dalam kasus ini kan polisi juga akan memeriksa kejiwaan, ya, berencana untuk memeriksa kejiwaan dari pelaku ini. Anda sendiri menilai kemungkinan terakhir tadi yang terjadi dalam peristiwa ini? Saya nggak bisa menyampaikan seperti itu, ya, karena yang harus memutuskan adalah dari medis, dari dokter jiwa.
Setelah itu baru ketahuan dia itu memang mengidap sakit apa gitu. Tapi kalau sejauh ini dari pengakuan dia yang kemana-mana, Mhm. dia itu tidak mengindikasikan dia itu diperintahkan oleh seseorang, ada indikator dia itu mengalami gangguan jiwa. Oke, karena pihak keluarga juga menyatakan, ini keterangan polisi lagi ya, bahwa ada perilaku yang aneh begitu dari, Ya betul. itu ada Dari keluarga pelaku sendiri menyebutkan bahwa si pelaku itu adalah sering melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar atau abnormal dibandingkan dengan orang yang biasa. Oke. Inilah ya Mbak ya, yang tadi itu membuat perilaku menyimpangnya semakin besar, semakin membahayakan ketika keluarga itu mengabaikan kondisi-kondisi abnormal yang terindikasi dari awal. Oke, kalau misalnya, kita masih belum bisa memutuskan juga, tapi seandainya misalnya dia mengalami gangguan kejiwaan apapun itu begitu, Mbak, apakah mungkin dia merencanakan ini juga? Karena kan polisi menyebut pisau itu sudah dia siapkan gitu, artinya ada unsur perencanaan di dalamnya. Anda sendiri menilai bagaimana? Oke baik, dari setiap, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang dengan gangguan jiwa, hampir selalu mereka menyiapkan peralatan untuk membunuh. Artinya mereka melakukan sesuatu itu untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu itulah yang harusnya kita cari. Benarkah karena dia itu tujuan membunuh karena motif tertentu atau memang karena sakit mental yang dia itu atas sebab, diberikan, halusinasi atau bisikan-bisikan dari, makhluk gaib yang mereka yakini itu ada. Oke, jadi, mungkin mendengar atau berhalusinasi begitu ya? Iya, dan itu tidak serta-merta hadir, tapi itu berproses dari waktu ke waktu, mungkin dari tahun ke tahun. Artinya ini puncak saja, mungkin saja ini Iya, ini puncak? puncak, Mmm, ini e puncak. oke, untuk kasus seperti ini misalnya bagaimana itu pembuktiannya nanti secara hukum, tentang gangguan kejiwaan itu Mbak Hanifah? Kalau pembuktian secara hukum kita kembalikan kepada tim medis ya Mbak Nurul ya, karena yang bisa menyatakan dia sakit apa, di level berapa, tingkat keparahannya seperti apa, cara menyembuhkannya seperti apa, itu hanya dokter yang bisa melakukan. Mmm. Nah, hasil itu nanti akan disampaikan kepada hakim dan hakim akan memutuskan apakah layak orang dengan gangguan mental itu tetap dipenjarakan atau mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau malah dikhawatirkan ketika, dia mendapatkan tempat di penjara justru akan melakukan pembunuhan atau kekerasan kepada orang lain, karena kondisi mental yang tidak sehat atau abnormal tadi. Oke, jadi kalau misalnya seseorang melakukan, satu kejahatan melukai orang lain, penganiayaan dan kemudian dia terindikasi, ada masalah dengan kejiwaannya, apapun levelnya misalnya tidak bisa, dipenjara? Iya, karena dalam hukum seperti itu, gitu ya. Mmm. Walaupun kalau dari pihak korban tetap bisa mengajukan, ganti rugi terhadap sesuatu yang sudah dihilangkan. Misalnya nih, ternyata ada benda-benda yang diambil bisa minta ganti rugi kepada, pelaku atau keluarga pelaku. Tapi untuk menghukum, itu tetap diserahkan kepada hakim dan undang-undang yang berlaku terhadap orang yang tidak normal. Mhm. Mbak Hanifah, bagaimana sih sebenarnya, satu kejahatan terjadi karena, masalah kejiwaan tadi itu? Ya Mbak? Bagaimana sih sebenarnya satu kejahatan itu terjadi karena masalah gangguan kejiwaan? Ya, kalau gangguan kejiwaan itu kan sebetulnya kan, seseorang yang tidak menyelesaikan permasalahan secara normal atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Biasanya karena apa? Karena borderline atau, intelektualitas yang rendah atau gangguan di otak atau hal-hal lain yang membuat dia menjadi tidak normal. Nah, biasanya macam-macam ini, akibat dari gangguan jiwa seperti ini. Ada yang menjadi pendiam, ada yang mengurung diri, ada yang menjadi agresif, ada yang halusinasi, tergantung dia gangguannya di dalam hal apa. Nah, dalam hal apa inilah yang menyebabkan dia output-nya itu berbeda-beda. Ada yang dia akhirnya, tidak melakukan apapun, ada yang diam saja, ada yang dia melakukan kejahatan. Oke, baik baik. Ini yang tentu harus diperhatikan oleh semua orang ya, kalau misalnya Iya, melihat, kondisi salah satu kerabat atau orang dekat iya, begitu, yang betul. agak Iya, berbeda harus diperhatikan. Terima kasih akhirnya Mbak. menjadi oh oke, baik. Silakan silakan, kenapa? Kalau saya melihat dari korbannya itu kan termasuk dalam Oke. unrelated victim. Jadi seseorang yang menjadi korban
karena tidak tahu apapun gitu ya, seperti korban pesawat jatuh itu kan dia tidak terlibat apapun tapi dia tiba-tiba menjadi korban gitu ya. Jadi banyak sekali faktor seseorang menjadi korban. Ada yang terlibat misalnya seseorang yang menggunakan perhiasan akhirnya dijamret gitu ya, tapi ini benar-benar murni dia menjadi korban secara utuh karena dia tidak tahu apapun. Baik, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih atas pandangan Anda di Sapa Indonesia. Malam sehat selalu.